percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan dengan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira adalah Biarlah dari tempat ini akan banyak sekali terdengar puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam hati dan dari jiwa kami mengangkat pujian ini. Inilah pujian-pujian yang kami naikkan, bukan karena kami mendengar saja, akan tetapi kami mengalami kasih-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh tidak ada yang sama seperti-Mu. Ku beri kemuliaan dan suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
ada di dalam hati kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Serukan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara kepadamu dan bagi-Mu saja Tuhan. Ku agungkan bersama-sama katakan Engkau besar. Tiada seperti tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau layak menyelamatkan kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Angkat hatimu, angkat jiwamu. Ingatlah, ceritakanlah perbuatan yang besar. Haleluya, mari jemaat Jelambar Timur, kita angkat suara dan hati kita angkatkan Dia. Serukan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sungguh tiada yang sama. Tiada. Kami angkat tangan kami angkat hidup kami kepada Engkau. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, kami memegahkan nama-Mu, kami berseru. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sungguh tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti Sungguh tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang ajaib. Serukan. Sebab Kau besar. Ya Tuhan, itulah yang kami lihat dan kami rasakan hidup di dalam Tuhan. Kebesaran-Mu melampaui segalanya, mengatasi langit, mengatasi bumi. Itulah ya Tuhan yang akan kami terus nyanyikan pada hari ini. Tuhan, berkatilah kebaktian kami pagi ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Pujian penyembahan yang lahir dari hati kami. Yang lahir dari pengalaman kami melihat betapa besar Engkau. Betapa dalam kasih-Mu dan betapa ajaib. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan kami bisa tahu. Tapi itulah yang Tuhan beri dan Tuhan jadikan bagi kami. Berikanlah ke kami pada hari ini semua yang kami perlukan hidup di dalam Tuhan. Cerahkan hati kami, berikan pewahyuan serta kerendahan hati. Agar firman yang kami dengar sungguh boleh menerangi hati kami. Merubah tabiat kami. Bahkan memperkaya iman kami di dalam Tuhan. Berkatilah kami masing-masing Tuhan dengan segala situasi yang kami bawa hari ini. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus kami mau mengangkat hati kami. Kami menanggalkan segala sesuatu sejenak. Kami akan fokus memuji dan menyembah Tuhan. Dan meneduhkan hati kami untuk mendengar apa kata Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Silakan duduk. Kita akan terus naikkan pujian, kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam gerbangnya dengan puji-pujian. Dan kita tahu bahwa Dia Allah yang memberikan sukacita, Dia memberikan kegirangan kita.
Dalam segala keadaan Tuhan menggantikan perkabungan kita menjadi tari-tarian dan sukacita di dalam Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangan. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Perkatakan, kataku hari ini hari siapa? Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangan. Bersama-sama Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangan. Dia girangan, Dia giranganku. Amin. Ku bersuka. Ini pujian kami naikkan dengan iman kami. Biarlah rasa sukacita, biarlah kegirangan kami bukan kami letakkan pada situasi kami, akan tetapi karena kami tahu Tuhan ada. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi katakan, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Haleluya, mari kita berdiri dan kita naikkan pujian ini menyatakan, Dia girangan, Dia giranganku, oh Dia girangan. Ku bersuka sebab Dia, oh lagi serukan, Dia girangan, Dia giranganku, oh Dia girangan. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Kami bersenandung bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam Mazmur 150 ayat 6 dengan jelas mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita serukan haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Sebab apa? Namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Raja, segala raja. Kita katakan lagi, Dia yang bernafas. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu
Dalam Mazmur dikatakan, pujilah dia dengan tari-tarian, pujilah dia dengan rebana, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentak. Dan bila kita semua dengan apa yang ada pada kita, tim penari, Tuhan berikan talenta, mereka memuji Tuhan lewat tariannya. Para pemusik punya Tuhan beri talenta untuk bermain alat musik dan mereka gunakan untuk menyembah Tuhan. Apa yang kita punya saudara? Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya hati. Berikan salam, mari menari, kita memuji Tuhan. Mari kita menari, memuji Tuhan. Kita lenggokkan tangan kita, kita menari bagi Tuhan. Mari berikan salam paling sedikit 3 orang. Dan kita akan siap-siap, kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau menggerakkan badan kita untuk bisa melihat bahwa Tuhanlah yang selalu bisa menggerakkan kita dalam segala keadaan. Puji dia dengan tarian, dengan nyanyian, bahkan dengan rebana. Dengan rebana kita semua datang memuji-Nya. Biar ada kebangunan rohani pada hari ini Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang datang dan membangunkan iman kami. Haleluya. Pujilah Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Memuji Dia dalam hadirat-Mu, memuji Dia sekali lagi, memuji Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Kita akan teduhkan hati kita. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan, kita sadar Tuhan sendiri yang menggerakkannya melalui kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengingat dan kita bisa menyanyikan betapa Dia besar. Sehingga kita bisa menyanyikan, kami memuji Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami. Hari ini Tuhan, biarlah banyak pujian yang akan kami angkat kepadamu. Biar ini seperti dupa yang harum yang naik ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah tujuan kami. Tujuan kami hidup ketika Tuhan menyelamatkan kami. Kami mempersembahkan segenap hidup kami. Segenap yang kami miliki yang datangnya daripada Tuhan. Kami bisa mengasihi-Mu pun sebab Tuhan lebih dulu sudah mengasihi kami. Biarlah kesadaran ini terus ada pada kami. Bahwa hidup ini bukan kami lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup. Sehingga banyak hal yang mematahkan semangat kami. Akan tetapi biarlah cinta Tuhan yang kembali membangkitkan kami. Membangunkan kesadaran kami. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang kami perlukan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menyelamatkan kami. Selain nama Yesus. Dengarlah puji-pujian yang kami angkat. Kiranya naik ke surga dan menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan jiwaku sungguh
Tuhan bangunkan kami. Tuhan siapkan kami. Oh Yesus, ku cintakan. Biar ini datang dari hati kami. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Nyanyikan. Ku cintakan, oh Yesus, Yesus, ku cintakan. Biar Roh Kudus Engkau angkat hati kami bawa kepadamu. Katakan, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu. Hanya di dalam kekuatan-Mu Tuhan kami sanggup mengangkat tangan, kami sanggup menyanyikan suara bagi Engkau. Ku angkat ya hatiku, angkat suara ke surga. Kami nyatakan, sebab surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu. Di dalam kekuatanmu. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita berdiri, mengangkat hati kita, mengangkat suara kita baginya. Dan ku angkat suara ke surga. Sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku menyembah-Mu selalu. Di dalam kekuatanmu. Biar jiwa kami senantiasa merindu kepadamu. Jiwa kami hanya menginginkan Engkau Tuhan. Engkaulah hasrat di dalam hati kami. Engkaulah hasrat di dalam jiwa kami. Penuhkan kami hari ini Tuhan. Puaskan kami hari ini di dalam hadirat. Hanya Engkau yang memuaskan kami. Engkaulah surya dan kehidupan kami. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan, ku cintakan Tuhan, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Biar dengan teduh kita katakan sekali lagi. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Mari kita semua berteduh di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami sadar ketika kami menyanyikan, kami mencintai Tuhan. Tuhan mengingatkan kami. Tuhan pun bertanya kepada Petrus setelah hari kebangkitan-Mu, Simon,
apakah Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Dan Tuhan bertanya 3 kali, sama dengan jumlah ketika sebelumnya Petrus menyangkal Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, mungkin Petrus merasa Tuhan sedang mengungkit luka yang lama, sebab dia pernah 3 kali menyangkal Tuhan. Maka ketika ketiga kalinya Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus bilang, ya Tuhan, kau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau. Dan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini Tuhan, banyak gembala, di antaranya kami, yang Tuhan sudah kirimkan domba-domba untuk hadir di dalam kehidupan kami. Untuk kami layani, untuk kami bisa memberikan teladan saksi hidup bagi mereka. Tentang kebesaran Tuhan, tentang keajaiban perbuatan Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini setiap kami yang sudah mulai tidak peka melihat domba-domba yang Tuhan kirimkan kepada kami. Ataukah 1, ataukah 2, ataukah 10, 100. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu bahwa di luar Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mulut kami seakan-akan bungkam ketika Tuhan perhadapkan dan Tuhan sudah bicara di dalam hati kami. Berkatakan, Injili dia. Beri kesaksianmu kepadanya. Seringkali mulut kami bungkam sebab kami takut. Sebab kami tidak begitu tahu apa yang harus kami katakan. Biarlah saat-saat seperti itu kami minta Tuhan hari ini. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebab kami tahu ketika Petrus tidak dapat memberikan kesaksian imannya sehingga ia menyangkal Tuhan. Dan pada hari turunnya Roh Kudus, disitulah titik balik Petrus bisa berani. Diberikan keberanian bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus yang menaruh keberanian itu di dalam hati dan hidupnya. Sehingga di hari Pentakosta, Petrus sendiri berdiri di antara orang banyak dan bersaksi berkhotbah bagi nama Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Dan di sana Tuhan sendiri yang pakai dia. Roh Kudus menggerakkan hati sehingga 3.000 orang bertobat bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, minggu terakhir di bulan kami diberitahu dan diingatkan tentang amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, kami tidak dapat berjalan jauh, bahkan kami tidak dapat melangkah satu langkah pun bila bukan Tuhan yang menuntun kami. Berjalanlah, Tuhan, mengalirlah kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu. Beri keberanian, taruh lagi panggilan itu di dalam hati kami, sehingga kami tahu untuk apa kami hidup dan kami berhutang Injil kepadamu. Ya Tuhan, amanatkan lagi kepada kami hari ini. Dan bangkitkan roh kami, bangunkan iman kami, untuk kami hidup menjadi saksi, untuk menjadi saksi bagi Injil Kerajaan Tuhan. Hari ini kami datang bagaikan tanah yang kering. Kami merindukan aliran sungai, kuasa Roh Kudus di dalam hati kami. Memulihkan segala hati kami yang menghalangi kami untuk bersaksi bagi Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami yang menghalangi kami, yang membuat kami takut untuk melangkah, yang membuat kami takut untuk mengatakan, menyaksikan tentang cinta Tuhan, menyatakan Injil bagi banyak orang di tengah zaman ini. Tuhan, pulihkan kami, kuasa Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Dan kami percaya hamba yang Kau sudah kirimkan di tengah-tengah kami, itulah suara Tuhan bagi kami. Bangkitkan kami dan beri kami pengertian serta kerendahan hati untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami. Dan kami merasakan hatinya Tuhan di dalam hati kami. Bagaikan tanah yang kering, hari ini kami datang Tuhan, merindukan kuasa-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di
kuasanya, angkat suaramu, angkat tanganmu, buka hatimu. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus mendahului firman Tuhan diberitakan untuk bekerja di tengah-tengah kita. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah kita yang di atas, kita yang di bawah. Di tengah himpitan hidup, seringkali itu menggeser kita dari panggilan Tuhan. Roh Kudus, kembalikan kami kepada panggilan, kembalikan kami kepada tujuan hidup kami. Haus akan Engkau. Taruh lagi kerinduan itu di dalam hati ini Tuhan. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa. Angkat hatimu, berserulah. Hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus sekarang ini. Di tempat ini Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Halo, mari segenap jemaat kita yang mengasihi Tuhan, kita yang membuka hati, angkatlah kedua tangan, harapkanlah Tuhan bekerja di dalam hidupmu hari ini. Di tempat ini Tuhan, mengalirlah di tempat ini, sekarang ini. Pulihkanku, pulihkan, mengalir. Ada waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba. Telah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Tuhan, terima kasih Engkau sapa kami pagi hari ini dengan firman-Mu. Setelah kami boleh memuji-Mu, membesarkan-Mu, mengingatkan kami siapakah Engkau di dalam kehidupan kami. Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Dan kami juga ya Tuhan, sepanjang dan bahkan berkali-kali kami diingatkan untuk berbagi kepada orang-orang lain yang juga membutuhkan-Mu sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk, membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga kami, menyambut firman Tuhan. Berkata-katalah, dan biar Roh-Mu menerjemahkannya menjadi iman kami, kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara pasti pernah dengar cerita, dua orang disuruh melihat sebuah gelas
yang isinya cuma setengah. Yang satu melihat kosongnya, yang satu lagi melihat isinya. Yang melihat kosongnya berkata, apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya lihat gelas kosong setengah. Yang satu lagi melihat, saya melihat sebuah gelas ada isinya walaupun setengah. Jadi orang yang sama, hal yang sama dilihat oleh dua orang yang berbeda, bisa beda hasilnya. Yang satu ngelihat di dalam setiap keadaan dia cuma bisa lihat pasti ada susahnya. Tapi ada lagi orang yang selalu bisa melihat di dalam semua yang kesusahan, oh iya kosong atasnya. Tapi jangan lupa ada isinya setengah di bawahnya. Nah ternyata juga sama saudara-saudara, dua orang susah. Bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka melihat Tuhan juga berbeda. Dua-duanya susah. Tapi dua ini orang akan menunjukkan kepada kita dua pengalaman, dua sikap, dua perasaan tentang Tuhan. Yang satu melihat Tuhan sebagai sumber kekecewaan, Tuhan sebagai sumber yang membuat hidup jadi susah. Sementara yang satu lagi walaupun hidupnya mungkin bahkan lebih susah, tapi dia bisa melihat Tuhan itu sumber kuatku, Tuhan itu sumber pengharapanku, Tuhan itu sumber penghiburanku. Saya kasih dua contoh. Yang satu melihat Tuhan sebagai sumber kekecewaan, yang satu lagi melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dua-dua susah. Ya, dua-dua orang ini susah, bahkan yang kedua nanti jauh lebih susah. Kita lihat dulu yang pertama yang melihat Tuhan sumber kecewaku. Tuhan sumber kesusahanku. Satu ketika teman saya juga seorang rekan saya, kami akrab, kami seperti saudara, dia memperlihatkan WA-nya kepada saya dari seorang jemaat dari kota lain. Dia bilang ini menarik, coba Pak Yohan pikir-pikirkan kalau bisa tolong jawabin. Saya baca begini saudara isi WA-nya. Selamat pagi Pak Pendeta, maaf mengganggu. Saya mau tanya, saya ini sudah berdoa terus menerus. Saya sudah menyebar brosur ke sekolah-sekolah. Dan itu sudah saya lakukan sepanjang tahun untuk mencari murid les. Tapi sampai sekarang nih, udah setahun saya hitung, tidak satu murid pun saya dapat. Kalimat berikutnya itulah kita mulai lihat Tuhan sumber kecewaku. Yesus nampaknya tidak sudi melihat saya menjadi guru yang sukses. Rancangannya bagi saya adalah jadi seorang pemulung rupanya. Dan yang paling baru ini pendeta, pengalaman saya yang tolong Bapak jelaskan kepada saya. Mengapa saya tidak dilindungi dari musibah-musibah? Hari Minggu lalu saya ke gereja untuk ibadah. Kemudian ternyata betul-betul Tuhan tidak peduli pada saya. Dia muak menolong saya. Kenapa sialnya selalu pada saya? Kunci motor saya ketinggalan. Dan kemudian saya tahu ternyata yang ketinggalan kunci motor ada 4 orang. Tapi heran, yang 3 kuncinya diselamatin satpam. Saya punya enggak. Maka waktu mau pulang, apa yang terjadi? Motornya hilang. Dia bilang, kayaknya Tuhan memang membiarkan supaya motor saya dicuri. Kayak saya bukan anaknya aja. Padahal saya sudah tobat dan percaya. Dan dari awal kalau saya tahu memang dia tidak mau pelihara saya tidak berdoa, saya tidak harap apa-apa dari dia. Pak Pendeta, apa sih yang Tuhan Yesus katakan tentang saya kepada Bapak? Belum juga dijawab, keluar kalimat todongan yang berikut adalah, kalau Bapak tidak bisa menjawab, memang itu membuktikan
Yesus tidak mengasihi saya. 2 bukti di atas. 2 sepanjang tahun minta murid gak pernah dijawab. Motor saya hilang. 2 bukti itu cukup untuk mengatakan dia tidak peduli pada saya. Boro-boro memberkati saya. Saudara-saudara, kalau dikaitkan nama amanat agung, orang begini suruh bersaksi. Dia aja capek jadi orang Kristen. Dia aja pengen berhenti, boro-boro ngajak orang jadi Kristen. Betul gak? Tuhan itu sumber kecewaku. Doa gak didengar, motor gak dijagain, kebutuhan untuk punya murid gak dijawab. Tuhan model apa ini? Saudara-saudara, orang yang kedua itu adalah orang yang melihat Tuhan sumber kuatku, padahal hidupnya jauh lebih susah, hidupnya jauh lebih berat, hidupnya lebih lagi tidak punya pengharapan secara manusia. Untuk itu saya ajak saudara membaca, karena orang ini ada di dalam Alkitab kita. Jadi saudara boleh bawa pulang karena dia ada di dalam Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 26. Saya baca, kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak bawa Alkitab atau di layar enggak ada, dengar aja, saya baca cepat. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kalau saya baca terjemahan bahasa Mandarin ya, itu mendera itu pakai alat pemukul, jadi bukan pakai tangan. Setelah mereka berkali-kali didera, ya mungkin ya kata didera itu pakai alat ya, bukan ditonjok ya. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ditelanjangin, digebukin, ditangkap, dipenjarakan, penjara paling tengah, udah gitu masih apa? Dipasung. Sesuai dengan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara, kalau dihitung ya, udah ditelanjangin tadi, gak selesai. Masih didera. Setelah didera, seluruh badan dipukulin pakai tongkat, pakai pentungan dan seterusnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam penjara, dipasung, dijaga dengan ketat. Saudara-saudara, kata penjara yang paling tengah itu artinya bukan penjara di posisi tengah gitu, bukan. Maksudnya itu penjara yang paling dalam di bawah tanah. Itu penjara kuno. Jadi apa yang kita bisa bayangin? Kalau sebuah penjara yang paling dalam, itu menunjukkan pasti pengap, pasti gelap, pasti dingin, bau luar biasa, banyak nyamuk, banyak tikus. Dan dijaga dengan ketat. Yang kemudian kita tahu yang dimaksud dengan dijaga ketat itu adalah kalau sampai orang ini lolos, penjaganya dihukum mati. Jadi itu enggak main-main. Nah, di ayat 25 ditunjukin kepada kita pada tengah malam. Selain pengap, dingin, bau, ya, apalagi? Rentek seluruh badan, habis digebukin. Apalagi? Kelaparan, kedinginan. Dan kalau dijaga sungguh-sungguh, nggak boleh lari. Berarti itu adalah tempat terakhir di mana Paulus dan Silas akan mati di situ. Dan tidak mungkin mereka lolos karena penjaganya tahu sampai ini lolos saya yang mati. Dia tidak akan biarkan dua orang ini bisa lolos. Nah, saudara-saudara, pada dalam kondisi yang begitu artinya
Gak ada jalan keluar. Penderitaan itu akan mengikuti mereka seluruh sisa hidup mereka. Apa yang ditunjukkan di ayat 25 adalah, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, saya cuma ajak saudara memikirkan ya. Yang membedakan, yang satu marah-marah kepada Tuhan, yang satu memuji Tuhan. Yang bikin mereka berbeda itu apa? Apa yang membedakan dua orang ini? Kalau dibaca ayat 25, kata yang membedakan itu kecil banget. Yaitu kata tetapi. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Nah, kita perlu belajar ya. Kata, kalau kita lagi ngomong, kapan saudara dan saya memakai kata maka dan kapan kita memakai kata tetapi. Yang bedain Paulus Silas dengan teman yang WA tadi itu sebetulnya cuma di kata ini, tetapi. Bagaimana cara kita memakai kata maka dan bagaimana cara kita memakai kata tetapi. Kalau pakai maka itu kan kata sambung ya bahasa Indonesia. Itu adalah kalau kalimat, anak kalimat di depan sama anak kalimat di belakang nyambung. Logis, konsisten, sinambung. Ya, misalnya begini, gue jahat sama dia kalau pakai maka. Jadi kalau depannya negatif, belakangnya mesti negatif. Kalau depannya positif, belakang mesti positif. Itu kita pakai maka. Gue jahat sama dia, makanya dia baik sama gue gitu. Enggak kan? Maka akan nyambung, makanya gak heran dia juga jahat sama gue. Kalau depannya positif, saya baik, dia susah kayak apa juga gue yang tolong kok. Makanya waktu gue susah, dia nolongin. Itu maka nyambung. Positif ya positif hasilnya. Tapi kalau kita pakai kata tetapi, itu tidak nyambung, kontras, berlawanan. Gue baik banget loh sama dia. Kalau saya sambung dengan tetapi, isinya apa? Gila itu orang gak tahu diri, gak tahu balas budi. Gue susah begini baru minta tolong dikit aja udah buang muka. Jadi kalau depannya positif, kalau disambung pakai tetapi, maka belakangnya jadi negatif. Kalau depannya negatif, pakai tetapi, belakangnya jadi positif. Gue bener lu jahat sebetulnya gue sama dia. Tapi waktu gue susah lu tahu yang nolongin pertama gue siapa? Dia. Nah, jadi heran gue jahat tetapi kok dia baik. Jadi kalau begitu saudara-saudara, kenapa ayat 25 dimulai dengan kata tetapi? Dan apa jadinya kalau ayat 25 dimulai dengan kata maka? Coba pikir. Kenapa pakai kata tetapi? Dan apa jadinya kalau ayat 25 dimulai setelah digambarkan, digebukin, ditelanjangin, kelaparan, kedinginan dalam penjara, dipasung, dijaga ketat. Maka nyambungnya apa? Mesti sama lo ya, depannya negatif, belakangnya negatif. Maka menyanyilah Paulus dan Silas, betapa malang nasibku. Nah itu nyambung. Jadi saudara sekarang bisa jawab. Kenapa pakai tetapi? Karena enggak nyambung. Kondisinya berat, kondisinya gelap, kondisinya buntu, kondisinya gak ada harapan. Kondisinya rentek seluruh badan, sakit. Tetapi mereka memuji Tuhan. Saudara, kalau yang namanya memuji itu isinya apa? Kalau Tuhan dipuji, tadi sepanjang lagu yang dipilih oleh Maria adalah pujian, kebesaran Tuhan. Sebab dia besar, perbuatannya ajaib. Hai segala yang bernapas, pujilah dia. Isinya apa? Semua membesarkan Tuhan, kuasanya, kemuliaannya, kebaikannya, penyertaannya. Itu kalau di dalam kondisi susah kita nyanyi kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Imanmu bangun gak? Disitulah saudara
yang membedakan Paulus dan Silas di dalam kesusahan melihat Tuhan sumber kuatku, sumber harapanku, sumber penghiburanku. Yang membedakan cuma kata yang tadi yang WA itu memakai maka. Karena hidupku susah, maka Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak dengar doa. Paulus terbalik, Silas terbalik. Tetapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Nah, saudara lihat ya, jadi dengan memakai kata tetapi mereka fokusnya bergeser. Geser kemana? Dari kesusahan yang dialami bergeser kepada kebesaran Tuhan. Kehebatan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Geser fokusnya. Di situ jadi sumber kuat, sumber penghiburan. Coba saudara bayangin gini ya. Udah badan sakit semua, kedinginan, mikir besok kita kapan keluar. Enggak usah mikir keluar, lu bisa hidup besok sampai bulan depan di penjara ini udah bagus. Terus nyanyi, betapa malang nasibku. Apa yang terjadi kalau nyanyinya begitu? Tambah suntuk, tambah sumpek, apa jadi gembira, jadi sukacita. Itu tambah fokusnya kepada apa? Kesusahan. Fokusnya jadi tambah tidak berpengharapan. Fokusnya jadi tambah tidak ada jalan keluar. Malah tambah susah, saudara-saudara. Jadi kita lihat waktu Paulus dan Silas melakukan satu reaksi yang kontras dengan keadaan mereka. Fokus mereka bergeser. Mereka bergeser melihat Tuhan itu besar. Kekuatannya ajaib. Ini yang terjadi pertama, saudara-saudara, ketika mereka ditunjukkan responnya terhadap keadaan yang susah itu dengan kata tetapi. Yang kedua, ketika Paulus dan Silas merespon kesusahan mereka dengan kata tetapi, mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Itu menggunakan kesusahan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemurnian penyembahan kepada Tuhan. Saya ulang ya. Kesusahan itu menjadi sebuah alat untuk atau kesempatan untuk menunjukkan kemurnian penyembahan kepada Tuhan. Ikuti saya pelan-pelan. Kesempatan untuk menunjukkan kemurnian penyembahan saya kepada Tuhan. Apa itu? Kesusahan. Kesusahan saya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk tunjukin kepada Tuhan. Tuhan, penyembahanku kepadamu adalah sesuatu yang murni bagimu. Coba pikir ya. Kalau Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan setelah ayat 26. Apa bedanya dengan waktu memuji-muji Tuhan pada ayat 25? Apa bedanya? Ayat 25, kira-kira tengah malam, dalam kondisi apa itu? Kedinginan, kelaparan, sakit, nggak ada masa depan. Tengah malam mereka berdoa dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kalau ayat 26, terjadilah gempa yang hebat, sendi penjara goyah. Setelah itu terbuka pintu penjara, lepas belenggunya. Mereka bebas. Setelah itu mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Bedanya apa? Yang satu memuji dalam kesusahan, yang satu memuji setelah lewat kesusahan. Nih bedanya gini. Kalau di ayat 25, saya tanya sama Paulus dan Silas. Alasan lu muji Tuhan itu apa? Coba, kalau di dalam segala kesulitan itu mereka nyanyi puji Tuhan. Saya tanya, lu nyanyi puji Tuhan, besar Tuhan, ajaib perbuatannya. Alasannya kamu memuji Tuhan apa? Gampangan mana menjelaskan dengan kalau setelah ayat 26. Setelah bebas, penjara goyang, pintu terbuka, gempa, hebat Tuhan itu. Kelihatan nyata mujizatnya. Saya memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Saya tanya, Paulus, Silas, lu ngapain puji Tuhan? Dia jawab begini, lu buta, lu gak lihat apa yang Tuhan kerjain.
Tuhan itu besar kuasanya. Dia bekerja dalam hidup kita. Dia bebaskan kita. Ya jelas alasannya untuk saya memuji dia. Tapi kalau ayat 25 saya tanya, apa alasan lo muji Tuhan? Coba jawabannya apa? Ayo. Kalau Anda dalam lapar, masih sakit berbaring, udah sebulan gak sembuh-sembuh, pekerjaan baru aja dipecat, kayak Ayub lah kira-kira. Memuji-muji Tuhan. Saya tanya, lu ngapain muji Tuhan? Alasan lu muji Tuhan apa? Gampang aja jawabnya. Itu cuma ada satu alasan. Kalau di ayat 26 terjadi keselamatan sudah terjadi, pertolongan sudah terjadi, memuji Tuhan. Saya bisa bilang karena dia memberkati, dia membebaskan saya, dia menolong saya, dia bekerja, dia menyertai. Itu sebabnya saya memuji dia. Gampang. Tapi di dalam kesusahan memuji Tuhan. Kalau masih dalam susah saya puji Tuhan. Alasannya bukan karena perbuatan Tuhan. Tapi apa? Karena saya memang mau puji dia. Alasannya cuma saya ingin memuji dia. Saudara tahu cerita Ayub ya? Ayub itu orang yang diberkati. Paling kaya di negerinya. Setan aja ngaku. Terang aja apapun yang dia lakukan, engkau buat dia berhasil. Kau lindungi ini rumah tangganya, kau pagari dia. Ya terang aja dia memuji-muji engkau. Kata setan. Coba ambil semua itu. Dia stop memujimu. Nah, saudara, kalau waktu Ayub kaya, waktu Ayub sehat, waktu Ayub sukses, waktu Ayub makmur, memuji-muji Tuhan. Gampang kita tanya, Ayub lu kok hebat ya pujiannya bagi Tuhan. Dia bilang mata lu buta, keluarga gue dijagain, bisnis gue lancar. Masa gue gak mau muji dia? Tapi setelah semua diambil, Ayub memuji Tuhan. Datang semua dari dia, semua kembali kepada dia. Terpujilah Tuhan. Alasan muji Tuhan apa dong? Berarti dalam bangkrut muji Tuhan, dalam sakit puji Tuhan, ya, ditinggal mati oleh anak-anak dia puji Tuhan. Kita tanya Ayub, kenapa lu puji Tuhan? Pasti jawabannya bukan karena perbuatannya ajaib, tapi karena dia itu Tuhan yang patut saya puji. Amin. Nah, maka waktu di dalam kesusahan, enggak ada mujizat, belum terjadi pertolongan, bahkan Silas dan Paulus tidak pernah tahu ayat 26 akan terjadi. Akan terjadi gempa, mereka enggak tahu. Pujian mereka itu adalah sebuah kesempatan untuk Paulus dan Silas berkata, Tuhan kau tahu, kami besarkan engkau. Bukan karena engkau sudah melakukan ini dan itu yang ajaib dalam hidup kami. Tapi karena engkau layak untuk kami sembah. Engkau layak untuk kami puji. Engkau layak untuk kami besarkan. Karena engkau Tuhan atas hidup kami. Yang terakhir saudara-saudara. Dengan reaksi tetapi yang Paulus tunjukkan dengan Silas tadi. Itu juga kesempatan sebetulnya memakai kesusahan menjadi kesempatan untuk kenali iman kita. Apa sih bedanya api kecil sama api gede? Api kecil, api lilin, sama api yang lagi bakar rumah itu ya. Bedanya apa? Waktu ditimbus badai, api kecil mati. Tapi kalau api gede, ditiup pakai angin gede, malah tambah gede. Lilin itu gak usah pakai badai, gak usah pakai kipas angin, aja mati kok. Jadi kalau belum apa-apa udah, Yesus gak dengar doa. 1 tahun menyebar ini kok gak bekerja, 1 murid pun gak ada. Tuhan apaan tuh? Itu artinya imannya kecil. Ayub anak diambil, harta diambil, kesehatan diambil, terpujilah Tuhan. Itu gede. Jadi makin ditiup. Kalau apinya tambah gede, tambah kuat,
Kita tahu iman yang Tuhan berikan kepada saya itu besar. Jadi itu saudara, kesusahan adalah kesempatan untuk kita tahu iman yang kita punya, kepercayaan yang kita punya kepada Tuhan berapa besar. Tadi nih ya saya datang ke sini, saya berdoa Tuhan kalau saya perlu bicara dengan sopir yang driver yang membawa saya ke sini. Tuhan mulai pembicaraan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi Tuhan kalau mau saya bicara, Tuhan mulai pembicaraan. Dia tanya, Bapak mau ibadah? Iya. Saya balik tanya, Bapak biasa juga ke gereja? Iya. Tapi Pak, saya ini tiang satu-satunya penunjang keluarga. Jadi kalau saya nggak kerja minggu, karena kerja driver begini, selalu harus standby. Kapan customer perlu, saya siap. Jadi saya udah lama nggak ke gereja. Saya bilang begini, saya cerita banyak pengalaman yang papa mama saya alami dari susahnya seperti gembel lari dari Cina ke Hong Kong ke Indonesia. Dari punya 2 toko saya harus tinggalkan karena saya sekolah Alkitab. Sehingga toko mesti tutup 1. Saya waktu pulang liburan saya tanya mama saya gimana ekonomi karena toko sekarang cuma tinggal 1. Mama saya jawab Tuhan lewat toko yang 1 pendapatannya sama seperti 2 toko. Saya bilang, Bapak perlu berani percaya kepada Tuhan. Dan saya suka berpikir kalau hari ini anak papa mama saya diberkati, itu pasti juga ada karena papa mama begitu mengasihi Tuhan. Saya suka pikir loh, kok kita diberkati ya? Rasanya mungkin karena jasa papa, walaupun itu tentu tidak benar ya. Saya bilang, Pak jangan cuma pikir berkat buat Bapak, pikir juga buat anak cucu. Beranilah percaya, beri waktu ibadah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan merugikan Bapak. Wah tadi dia turun, makasih Pak. Tuhan pasti pakai Bapak untuk ingatkan saya. Saudara-saudara, baru ekonomi kecil kegoyang sedikit udah. Ya saya gak bisa ibadah. Ya saya udah gak bisa untuk berani memberikan waktu kepada Tuhan. Apalagi saya bilang, Pak kan ibadah cuma seminggu sekali. Iya ya, nggak masuk akal ya, masa untuk 2 jam aja saya nggak berani percayakan kepada Tuhan. Saudara, api kecil, nggak usah kesusahan besar, ditiup aja mati. Tapi kalau kita percaya sungguh bersandar pada Tuhan, mau susah seperti apa, iman kita makin berkobar. Maka kesusahan saudara-saudara adalah kesempatan untuk Tuhan tunjukkan berapa besar percayamu kepada aku. Nah, sekarang kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan sepanjang bulan ini tentang amanat agung. Saudara, waktu Paulus dan Silas dalam segala kesulitan memuji Tuhan. Ada yang dengar gak? Ada yang dengerin gak? Ada. Ayat 26 mengatakan begini. Maaf, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ada yang dengerin. Sekarang saudara berpikir lagi bersama saya. Waktu orang-orang hukuman lain melihat Paulus dan Silas. Dipasung, muka memar. Badan bengkak-bengkak, kedinginan, kelaparan, menggigil. Saudara gak pernah tahu ya tinggal di bawah tanah itu, paling bawah itu rasanya apa? Dingin. Karena waktu saya di Cina, tempat pelayanan kami itu, kami punya sekolah Alkitab yang ilegal ya. Itu 6 meter di bawah tanah. Dingin, gak usah AC. Itu makanya kalau apartemen lantai yang paling bawah itu paling sejuk. Mereka ngelihat, dalam kondisi begini ini 2 orang nyanyi. Mereka nggak ngerti lagu apa, tapi kan ngerti liriknya kan. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Nah saya tanya, yang dengar itu kira-kira mikir apa? Ada 3 pilihan. Mereka cuma pikir ya normal, orangnya begitu ya normal. Susah-susah nyanyi ya normal.
Atau mereka berpikir, ini orang kayaknya geger otak. Digebukin tadi kepalanya mengsong. Sakit kok nyanyi-nyanyi, udah abnormal. Tapi ada reaksi yang ketiga, kita simpen dulu ya. Kalau normal itu adalah pakai maka itu normal. Digebukin, ngamuk, marah-marah. Ya terang aja lu gebukin ya pasti dia marah. Itu maka ya kan. Itu normal. Diberkati, puji-puji Tuhan. Itu normal. Karena saya diberkati, maka saya memuji Tuhan. Reaksi maka itu baru normal. Betul ya? Habis Tuhan gak jawab doa saya ya, saya gak mau doa lagi. Makanya saya berhenti doa, gak mau lagi persekutuan doa, gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi baca Alkitab. Makanya kalau Tuhan mau saya balik baca Alkitab ke gereja berdoa, jawab doa saya. Itu maka normal. Tuhan gak jawab, maka saya juga gak jawab Tuhan sekarang. Tuhan tinggalkan saya gak peduli saya, maka saya juga gak peduli sama Tuhan. Itu normal karena maka kan konsisten, ya kan? Tapi ini kondisi kayak begini babak belur. Dipasung lagi beda sama kita. Masih nyanyi-nyanyi, ini orang abnormal. Kalau abnormal itu begini saudara-saudara, bentar nangis, bentar ketawa-ketawa. Bentar-bentar nyanyi-nyanyi puji Tuhan, bentar-bentar caci maki. Nah ini orang abnormal. Kalau orang abnormal itu adalah kalau kita ajak ngomong nggak nyambung. Ntar dia ngomong ini, ntar dia ngomong ini, hati-hati. Kalau di rumah ada yang orang kita ajak nggak nyambung itu pasti ada gangguan di kepalanya. Tapi ada satu lagi reaksi saudara-saudara. Itu bukan normal, bukan abnormal. Saudara tahu abnormal itu ada satu kata yang belakangan ini jadi berapa tahun ini populer. Tapi sekarang juga udah tutup ya restorannya. Apa itu? Abnormal. Bedanya apa sama abnormal yang pertama? Dia tulisannya bukan, kalau yang pertama kan A, B, normal. Itu gila. Satu lagi abnormal, dia bukan pakai AB. Pakai apa? UP, normal. Itu apa artinya? Melampaui normal. Bukan gila. Bukan normal, tapi melampaui kenormalan. Kok bisa ya di dalam kondisi seperti ini? Lihat tuh mukanya berseri. Lihat tuh ada sukacita. Lihat tuh kok kuat. Kok gak khawatir seperti kita? Itu melampaui keadaan. Melampaui normalitas. Yang ngelihat bingung. Saya pernah kok dengar ya. Teman nanya saya, orang Kristen tuh heran ya. Kawin nyanyi, mati nyanyi. Kapan kagak nyanyi lu katanya. Saudara-saudara, mereka yang mendengar. Itu menjadi Paulus dan Silas lewat kesusahan. Itu menjadi apa? Kesaksian. Bukan karena mereka sudah lepas. Tapi cara mereka menghadapi kesusahan. Kok beda ya sama kita? Itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang sama-sama ada di penjara. Kalau orang yang tidak kenal Yesus khawatir karena keadaan ekonomi jelek. Kita yang kenal Tuhan sama khawatirnya. Lantas dia bilang, buat apa saya percaya Tuhanmu? Apa bedanya kamu dengan saya? Saudara-saudara, dan memang kita lihat petobat pertama yang Paulus dan Silas dapat karena dia ke Filipi diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Petobat pertama ditangkap oleh Paulus dan Silas di mana? Di mana dia dapat buah pertama penginjilannya? Di penjara. Setelah memuji, terjadi gempa, pintu penjara dibuka, mereka lepas. Kepala penjara itu ketakutan karena dua orang ini kalau lolos saya hukumannya mati. Waktu itulah Paulus Silas berkata, jangan takut. Si kepala penjara bertanya, apa yang harus kuperbuat? Percayalah kepada Yesus Kristus. Itu buah pertama yang mereka dapat. Jadi kalau saudara, bapak, ibu hari ini juga banyak kesusahan. Saudara, semua orang itu punya susah, percaya deh. Maka kita yang pengkhotbah suka dinasihati.
Kalau lu bingung lagi mikir mau khotbah apa, khotbah aja tentang kesusahan. Karena semua orang pada punya susah. Benar ya, amin ya. Yang gak punya susah angkat tangan. Biar saya doain biar nanti ada susah. Kalau kita punya kesusahan, berarti kita punya alat untuk jadi kesaksian. Enggak harus tunggu Tuhan bebaskan. Seringkali kita kalau diminta, yuk testimoni, kasih kesaksian. Enggak ada apa-apa nih, enggak ada kejadian apa-apa. Kapan testimoni? Nyebrang mau ditabrak, mobilnya meledak. Bersaksi. Udah 3 bulan nyari kerja enggak dapet, hari ini tiba-tiba datang tawaran jadi direktur. Gila enggak? Bersaksi. Tapi kalau belum ada jawaban doa, saksi apa ya? Kagak ada apa-apa tuh. Masa sih lu kudu ditabrak dulu gitu, baru saksi. Makanya saudara-saudara, ayat 25 itu dalam kesusahan. Bukan setelah ayat 26 baru puji-puji Tuhan. Baru bersaksi kemana-mana. Luar biasa Tuhan bekerja. Enggak. Mereka bersaksi, orang di sekeliling tuh lihat. Kapan? Waktu di penjara. Kalau udah bebas, nggak tahu yang lain buron kemana. Boro-boro lu bersaksi. Kesusahan kita adalah kesempatan untuk kita berkata, Tuhan kau tahu hatiku. Engkau tahu berapa besar aku bersandar kepadamu. Engkau tahu masa depan hidupku. Dan itu juga menjadi kesempatan untuk orang-orang yang Tuhan kirim. Untuk mendengar, melihat, menyaksikan. Dan mungkin Tuhan pakai kesusahan kita untuk memenangkan dia. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami adalah anak-anak-Mu. Engkau menjagai kami sebagai seorang Bapa. Engkau pelihara kami sebagai biji mata-Mu sendiri. Sehingga ya Tuhan, pengalaman hidup, kondisi hidup kami adalah juga tempat untuk kami menyaksikan besarnya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tanpa pengalaman kebaikan-Mu dalam hidup kami, akan sukar kami mau membuka mulut, membagikan Kau kepada orang lain. Itu sebabnya jamah hidup kami, penuhi kami dengan kebaikan-Mu, penuhi kami dengan penyertaan-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga itu melimpah terbagi bagi orang-orang yang Tuhan utus untuk kami bagikan Injil. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoa, kami membesarkan nama-Mu. Amin. Mari kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat ini, mari kita simak news untuk minggu ini. Siang ini, Teen Sunday Service akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 12:30 siang. Kita akan sama-sama belajar mengenai nabi palsu yang akan dilayani oleh Ko Daniel Darmawan. Kemudian pada hari Rabu 30 Juli 2025, Ibadah WBI akan mengadakan ibadah spesial kebersamaan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Kamis 31 Juli 2025, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5 sore. Pada hari Sabtu 2 Agustus 2025, morning prayer akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 5:30 pagi. Youth Community akan diadakan pada hari yang sama pada pukul 6:30 malam. Minggu 3 Agustus 2025, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar mengenai Inside Out yang akan dilayani oleh Bu Wilis Wihartati. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 2. Pada pukul 12:30 siang, anak-anak muda diundang untuk hadir di dalam Teen Sunday Service di Gedung 52 Lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang Am I Free yang akan dilayani oleh Korisa.
Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap semangat dan terus bersandar pada Tuhan. Happy Sunday! Berapa banyak saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kita boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tidak hanya mendengar tetapi merenungkan dan juga melakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan dari kata orang kita mengenal tentang siapa Tuhan yang akan kita puji muliakan lewat kehidupan kita. Tetapi kita sendiri mengalami tentang pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Kami Jemaat GBJ Lambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Pak Yohan atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya juga menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya baik, ini jemaat-jemaat yang setia ya. Dan mulai hari ini biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk mari kita bersaksi. Ya bersaksi nggak nunggu keadaan spektakuler terjadi. Tetapi lewat kehidupan dan pengenalan kita akan Tuhan kita bisa menyaksikan kasih perlindungan dan kebaikan Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Amin. Boleh bilang ke kanan kirinya, yuk kita jadi saksi Kristus. Nggak tunggu ntar, nggak tunggu besok ya. Ayo mulai dari sekarang. Amin. Puji Tuhan. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil sakramen baptisan air, kesempatan dibuka dan pendaftaran ini dibuka sampai tanggal 17 Agustus. Jadi bagi yang mau ambil bagian silahkan nanti mengambil formulir kepada asyir ataupun di sekretariat gereja, melengkapi data, foto dan kemudian nanti akan mengikuti kelas katekisasi yang dimulai pada tanggal 7 September 2025. Dan yang berikutnya adalah seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa mulai dari bulan lalu ada komunitas yang dipanaskan lagi ya, yaitu komunitas untuk anak-anak muda. Dan mari kita saksikan tayangan berikut ini. Oh, you are God, and we lift you up.
Ini adalah komunitas The Vessel khusus buat anak-anak muda usia kuliah kerja gitu ya. Silakan bergabung dan nanti komunitas ini diadakan setiap sebulan sekali di Sabtu pertama ya. Dan nanti pada tanggal 2 Agustus akan kembali diadakan. Saya mengundang seluruh anak-anak muda, nggak cuma gabung tapi ajak teman-temannya untuk joinan juga. Karena komunitas ini benar-benar memperlengkapi yang relate dengan kehidupan anak-anak muda sehari-hari. Ya, oke. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan diadakan 2 kali bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Bisa memberikan persembahan Bapak Ibu melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera pada layar. Mari kita satukan hati kita, berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu, kebenaran-Mu pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk terus bisa memuji Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Dan kami bisa terus mengalami Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan dari begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kiranya kami mau membawa persembahan kami dengan rasa syukur kami ya Tuhan dan penuh sukacita. Dan kiranya apa yang bisa kami beri bisa dipergunakan dengan hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberikan persembahan. Seraya pujian ini boleh meresponi hati kita akan firman Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sampai surya dan perisai-Mu. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Serukan jiwaku. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cintakan. Amin. Syukur kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Ku cintakan. Mari segenap jemaat kita bagi beri di hadapan Tuhan. Katakan jiwaku, Jiwaku menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan. di dalam Hari ini kami diingatkan
selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan, ku cintakan, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Sebelum kita menerima doa berkat, izinkan saya menyampaikan satu hal, yaitu Bapak Yohan Candawasa merupakan seorang penulis ya. Saya membaca beberapa buku beliau, dan saat ini beliau juga menerbitkan buku terbarunya, yaitu yang berjudul Tinggal Dalam Anugerahmu. Setiap tulisan beliau nggak cuma sekedar menjadi sebuah literasi, tetapi sanggup untuk mengubahkan setiap paradigma, mengubahkan hati dan mengubahkan kehidupan. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memiliki buku ini, tersedia 100 buku. Nanti tinggal daftarkan namanya kepada saya, tapi pastikan bukunya nggak jadi pajangan. Tapi benar-benar dibaca supaya kita juga mendapatkan pengalaman lewat tulisan-tulisan dari Pak Yohan. Itu bukunya gratis ya. Jadi nanti tinggal catat namanya, langsung hubungin saya. Oke? Mari kita satukan hati kita, kita berdoa, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kami sungguh diberkati buat kehidupan kami Tuhan, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa jikalau ada hal kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bahkan mungkin kesusahan itu terlalu hebat sampai kami kadang-kadang ingin menyerah. Tapi hari ini firman Tuhan menerangi hati kami untuk kami tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, tetap tinggal di dalam Engkau. Tidak goyah, tidak ragu sedikit pun. Karena kami tahu semakin besar dan semakin hebat kesusahan yang Tuhan izinkan kami untuk menghadapinya, semakin hebat juga pengalaman kami berjalan bersama dengan Tuhan. Celikan setiap mata kami untuk kami bisa melihat tangan Tuhan bekerja di dalam hati dan kehidupan kami. Bukan hanya untuk mengubahkan keadaan, tetapi mengubahkan hati dan hidup kami. Ampuni kami jikalau kami berkeluh kesah, ampuni kami jikalau kami bahkan mencaci maki. Ampuni kami jikalau kami tidak menghormati Tuhan di dalam proses hidup yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap taat, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin memberi hati dan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang memegang kehidupan kami. Dan sekali-kali kesusahan yang Kau izinkan terjadi bukan untuk bikin kami mati, tapi bikin kami semakin hidup, bersinar terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Bapak Yohan Candawasa yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, keluarga, pelayanannya, dan semakin banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanannya. Kami memberkati buku yang diterbitkan, biarlah buku ini juga dapat mengubahkan setiap kehidupan untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan di tempat ini, gak cuma sekedar kami mengalami berkat Tuhan, tetapi kami mencari Tuhan sebagai sumber berkat. Kami mencintai Tuhan lebih daripada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ubahkan hati kami, gerakkan roh kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin taat sama Tuhan, semakin setia sama Tuhan. Meskipun susah, sulit keadaan yang kami hadapi, tetapi biarlah hati kami terpaut kepada Allah, sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan, dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Umat-Mu yang saat ini sedang berada dalam kondisi sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru, ada iman yang ditambahkan untuk tetap mempercayai Tuhan. Bukan hanya mempercayai kesembuhan, tetapi mempercayai Allah sebagai sumber daripada kesembuhan. Setiap kami yang mengalami kesusahan di dalam perekonomian, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kekuatan, ada hikmat yang Tuhan berikan untuk kami berjalan dengan tuntunan Tuhan, untuk kami berjalan di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berjalan bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan.
Dan kami percaya mulai hari ini dan seterusnya, kami bukan menjadi umat atau orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang seperti orang-orang dunia pikirkan, oh orang Kristen cuma begitu aja. Tetapi mulai hari ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan yang mengubahkan kami, menjadikan kami terang yang benar-benar terang, menjadikan kami garam yang benar-benar terasa di sekitar kami. Berkati keluarga kami, berkati pernikahan kami, berkati setiap studi anak-anakmu di tempat ini, berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis. Biarlah Tuhan kami anak-anakmu boleh tampil sebagai orang-orang pelaku bisnis yang jujur, yang punya integritas, yang punya hati takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kami percaya Roh-Mu tetap tinggal ada di dalam kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kini meyara kasih kiti kiara basaka nama ya karokure. Allah memberikan hati yang baru, Allah memberikan roh yang baru. Hiduplah dengan dipimpin oleh Roh Allah, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan memakai kehidupan setiap kita menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam dimanapun engkau berada. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Mulai dari tempat ini sampai kami pulang ke rumah. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami nyatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya, kebaktian sudah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati dan teruslah memuji kebesaran Tuhan. Amin.